Oke, selamat malam everyone semuanya, terutama untuk kalian yang sudah hadir di sini ya pada perbincangan kali ini yang bakalan dibahas oleh diriku yang mungkin menyangkut beberapa yang mungkin kita ketahui di sini kan, yaitu mungkin dari harga pasaran yang mungkin hari ini atau kedepannya bisa dibilang naik drastis lah gitu kan. Jadi di sini sesuai dengan informasi yang sudah didapatkan olehku dari Winzy dan juga Jin tadi, sebelum kalian datang ke sini lah mungkin karena kalian ada urusan di luar gitu. Jadi menurutku untuk harga resource atau harga barang-barang yang mungkin dari harga pasaran yang mungkin seperti warga atau sivil bekerja mungkin freelance seperti itu naiknya drastis gitu. Bagaimana caranya kita biar gak rugi biar gak rugi di masalah resource mungkin seperti barang-barang atau perdagangan yang mungkin kita jalankan lah saat ini kan. Jadi untuk kali ini masalah harga di sini kita berbincangkan semua di sini ya, meskipun tidak ada kehadirannya, yaitu salah satu ketua atau pemimpin juga di sini, yaitu saudara saya atau bisa dibilang Oyabun Legend gitu. Ya mungkin sedang ada gangguan ya di atas ya mungkin. Jadi di sini diriku hanya ingin menyampaikan bahwasannya mungkin dari diriku ya, untuk harga-harga pasaran yang mungkin naik melonjak drastis lah gitu kan. Mungkin dari Winzy boleh berbicara, mungkin yang tadi sudah kita bicarakan ya, masalah harga pasaran yang mungkin sivil biasa kerja seperti freelance, seperti mungkin penambang lah atau kayu lah atau apalah itu yang mungkin perharinya mereka mendapatkan penghasilan berapa gitu kan di setiap mungkin 1 sampai 2 pekerjaan yang mereka lakukan, dan itu nanti bakal kita 2 atau 1 kali lipatkan dari penghasilan mereka per hari gitu, atau 2 hari lah gitu kan. Dan untuk harga pasar ini hanya tersedia untuk resource berjenis ya seperti barang ilegal mungkin yang seperti kalian tahu itu silinjet pistol ya, izin merokok dulu bentar ya ini karena asemnya banget. Oke, jadi untuk masalah resource terutama untuk selnya sendiri atau bisa dibilang kita selincet pistol gitu ya. Kan kemarin karena dari selincet pistol ini kan yang bisa membeli hanya sivilian atau warga gitu kan, warga sipil gitu. Jadi di sini kenapa bisa dinaikkan ya karena itu melonjaknya harga pasaran, atau mungkin hari sekarang ini sedang terjadinya inflasi lah, meskipun belum terlalu berat gitu kan inflasinya, tapi kita bisa melihat dari sektor penjualan dari warga sipil lah, atau pengeluaran, atau mungkin intinya yang mungkin menyangkut dengan uang lah gitu dari warga sipil gitu kan. Jadi di sini untuk masalah resource seperti ini kita bahasnya dari senjata angin dulu ya, senjata angin berjenis silinjet pistol gitu kan, atau bisa disebut SLC gitu. Nah untuk harga yang kita tentukan atau kita terterakan seperti di web biru itu ya, untuk harga normalnya kan untuk saat ini ya kita masih belum perbarui gitu kan. Untuk harga untuk sekarang gitu kan, itu harganya masih berapa Jin, kalau nggak salah 70 atau 80 Jin? Masih 70 per paketnya itu ya bun. Oke, masih 70 per paketnya. Itu kan dari diriku sendiri ya itu ya, mendapatkan informasi kemarin dari salah satu keluarga kita, yaitu dari ya kalian tau lah, dari Klub Pesley gitu kan, yaitu adik iparnya Helena gitu. Dia berbicara seperti ini kepadaku, bahwasannya harga-harga atau
atau harga pasaran yang mungkin warga sivil kayak kerja atau apalah gitu kan, itu melonjak drastis itu karena ya ada beberapa inflasi yang mungkin menyebabkan itulah gitu. Untuk kemarin Maaf, saya harus keluar sebentar soalnya ada masalah IOC. baiklah, dirimu bisa langsung ini aja, tidak usah berbicara, langsung aja nggak apa-apa. Oke, kita balik ke topik ya. Jadi untuk kemarin yang salah satu rekan kita atau salah satu dari keluarga Kolopes Lab bernama Victor itu datang sini dan membicarakan hal itu. Baunya nyengat banget. Dan astagfirullahaladzim. Dan ini untuk harga tadi yang ada di kanan saya ini, tidak tahu siapa ya, mungkin ya. Kita lanjutkan saja ya. Victor kemarin berbicara seperti ini bahwa melonjaknya harga pasar dan naiknya ke ekonomi kota gitu kan, itu bisa menyebabkan kerugian buat kita karena kan setahu kalian lah gitu kan, apalagi dari diriku gitu kan, mengetahui informasi itu kan setelah kalian atau dari saya pribadi gitu kan tidak pernah ke negeri sini karena mungkin ada urusan di luar kota gitu kan. Jadi kemarin waktu emang tiba-tiba ekonomi naik dan tiba-tiba terjadinya inflasi gitu, makanya ada salah satu keluarga kita yang menyampaikan itu kepadaku gitu. Dan kalau nggak salah nih ya, di Victor ini ya, bentar. Oke, lanjut. Dari mungkin kita pembicaraan kita di ini dulu ya, di mungkin Victor kemarin bilang di harga mana ya, penambang atau mungkin dari resource dari kelompok lain lah gitu kan, yang mungkin tidak termasuknya ke persenjataan bukan, itu mungkin masalah resource itu seperti ya perlengkapan baju hangat kah, atau marijuana atau uang merah gitu. Kalau uang merah kita nggak bisa bicarain karena itu nominalnya itu kan tergantung atau opsional lah gitu kan, kalau kita mau menggunakan uang merah atau apa gitu kan. Di sini mungkin seperti yang terbilang kemarin untuk harga baju hangat atau Kevlar gitu kan dari anak-anak jalanan seperti motorcycle itu cukup mahal karena setahu diriku yang mungkin kemarin atau beberapa bulan lalu gitu kan, setelah kita mendiskusikan di atas bersama kelompok-kelompok lain gitu, bahwasannya untuk harga per paket atau baju hangat per paket lah gitu kan, itu kalau nggak salah itu berisi satu paketnya itu berapa ya, 80.000-an ya kalau nggak salah sih, setahu diriku ya. Dan itu satu paketnya itu berisi di dalam itu 5 baju hangat yang bisa dipakai oleh mungkin salah satu kelompok dari kita atau dari mana gitu. Oke, jadi gini ya, untuk masalah mungkin dari bapak tadi resource seperti Kevlar, baju hangat gitu, itu harga awalannya itu kan setahu diriku itu di 80.000-an ya, untuk satu paket itu 5 baju hangat gitu kan. Nah, seperti yang kemarin dibilang oleh Victor bahwasannya itu emang naik bukan di 80.000, katanya dia bukan di 80.000 lagi katanya, adalah di berapa tuh kalau nggak salah tuh, diriku juga lupa lagi. Terus dari marijuana sendiri, kalau dari marijuana sendiri kita nggak bisa, atau diriku nggak bisa mengkonfirmasi itu dengan tepat lah gitu kan, karena dari kita pribadi ya marijuana diriku tidak bisa mengkonfirmasi itu karena kita sendiri tidak pernah atau tidak sama sekali berkunjung ke salah satu anak jalanan seperti gangster gitu kan, seperti yang kalian tahu lah gitu kan. Kita jarang sekali berkunjung kepada mereka, tapi beberapa hari yang lalu tepatnya saya nih, diriku dan salah satu tangan kanan yang dimiliki kategori C, atau saya sebutkan aja namanya,
Itu ada berapa? Kemarin tuh saya berkunjung ke salah satu atau dua kelompok itu bersama Jin, Atakara dan Mizu. Itu kami pertama-tama itu mendatangi dari daerah di dekat Gunung Monciliat. Di situ kan ada salah satu kelompok menggunakan ciri-ciri berbaju warna hijau, dan mereka dengan lantang berbicara seperti kepada diriku mungkin berkata ya mereka itu bahwasannya menjalankan bisnis di situ, dan mungkin di beberapa bisnis yang seperti ya saya tahu lah gitu kan apa kerjaan dari gangster ini kan. Dan itulah mungkin kesalahan itu yang mungkin kita perbuat lah gitu kan, bahwasannya kemarin tidak menanyakan hal yang mungkin kita sendiri tidak tahu lah, contoh seperti harga marijuana gitu kan dari gangster sendiri kan menjual itu, kita tidak menanyakan itu. Jadi ya itu untuk marijuana ya nanti aja lah, kita di sini perbincangkan resource dulu lah gitu kan. Untuk resource sendiri harga awalan kan dari senjata angin ya kan itu di 70.000 kan. Itu sebaiknya kalau kita lihat dari harga pasar atau ekonomi sekarang itu lebih baik dinaikkan di berapa gitu kan. Dari kalian ada saran tidak? Kan kalau dari saya pribadi itu kan belum lihat ya dari ekonominya sendiri, karena saya juga kurang kerja, bukan kurang kerja sih, kayak kurang berkunjung atau memahami lingkungan di sini, seperti ya bekerja freelance itu ya, dan beberapa hal lainnya gitu kan. Jadi mungkin dari kalian sendiri gitu kan, jika kalian tahu gitu untuk dari warga sipil sendiri itu mungkin penghasilan mereka per hari itu berapa gitu kan, nanti biar kita bisa tentukan harganya berapa dari kita sendiri masalah ini, dan bisa kita tidak ambil rugi gitu waktu kita emang bisa menjual itu, kita tidak rugi lah dalam hal ini, biar biar enak lah gitu kan. Ya mungkin dari kalian ini ada saran atau mungkin inilah apa namanya itu informasi yang kalian tahu lah gitu. Kalau bagi diriku ya gitu loh, Apa? Ada itu harganya. naikin harganya gitu. Soalnya kan dari kotanya juga udah pada ini semua kan, apalagi kayak Ya ini terjadinya inflasi mendadak ini, kita bukan menentukannya, bukan harganya itu ya boleh kita naikkan dulu, tapi harus benar-benar memperhatikan ekonomi juga gitu kan. Kita kalau kita bisa dibilang kalau kita ambil keuntungan banyak sih bisa aja ya, itu emang sudah jalannya kita, tapi di sini kan diriku hanya membicarakan soal selintir pistol gitu, tidak dengan senjata api, karena senjata api atau resource senjata api itu sudah termasuknya itu buat diri gitu menggunakan uang merah saja gitu, only uang merah gitu, itu mungkin dihargai nanti kita tentukan lah gitu setelah selincat ini. Mungkin saranku untuk senjata angin itu dinaikkan ke 110.000 mungkin, soalnya Iya tuh. gaji sipilian itu per hari hampir 100 sampai 200 ribuan kalau yang saya dengar dari orang-orang. 10.000 ya. Mungkin diriku mengambil perbuatan mungkin ya kalau kita ambil di 100 mungkin ini lah is no problem lah ya. Tapi kalau mungkin dari kalian ada yang keberatan dengan itu ya tidak apa-apa, nanti kita tentukan lagi, tapi kayak di 110 atau 100 plus itu kan bisa aja. Buat diriku ya 100 sih mungkin ya, karena mungkin ya dari ekonomi sendiri ya kita masih melihat lihat, karena kan ini inflasinya belum terjadi terlalu besar lah gitu kan, karena ya masih bisa dibilang ya
untuk terjadinya inflasi besar-besaran itu mungkin di hanya 70% terjadinya itu hal inflasi terbesar lagi gitu kan, karena ya kita lihat lagi dari ekonomi ya, sudah ada beberapa sivil yang sudah emang mengerti akan hal itu dan memperbaiki itu saja ya. Mungkin dari beberapa warga ya, ada yang sudah memanfaatkan inflasi inilah dengan contohnya berbisnis dengan kelompok-kelompok yang tidak tahu dengan terjadinya inflasi ini dan memanfaatkan itu lah gitu kan. Itu aja, takutnya kan kita bisa aja tertipu oleh mungkin sivil atau kelompok mana gitu kan, yang mungkin bisa saja mengelabui kita. Itu aja ya. Mungkin di harga coba di Jin tadi kan bilang kayaknya di harga 110 ribu itu boleh juga sih, tapi menurut kalian gimana? Saya tidak mau mendengar dari hanya satu pembicara gitu kan. Ini kan kita kan keluarga di sini semua kan ya. Minimal gitu kan, kalau ada seperti ini kalian ikut nimbrung juga dan bisa memberikan solusi buat kita yang lagi menjelaskan atau memberikan informasi ini kepada kalian gitu aja. Kita kan di sini keluarga semua gitu kan ya. Diriku juga tidak ingin hanya dari salah satu mulut itu ya hanya berbicara seorang diri gitu kan ya. Meskipun saya tahu kalian di sini tidak ada yang, mungkin jarang lah gitu kan aktif di sini, tapi ya minimal gitu kan ya, kalian mengerti dengan pembicaraan ini dan mungkin memberikan saran atau masukan gitu. Itu aja. Cuman kalau kau Pan kayak gini mulu Pan ya, kau nggak ini Pan ya, berdiri nggak? Kalau di aku sendiri ya lebih setuju sama Jin, dinaikin ke harga 110. Don Rio, menurut saya kita kasih harga 115 aja, gimana itu? Kan kita dapat untung 10.500 tuh. Ya, kalau dari kenapa setuju dengan si Jin? Soalnya dari ekonomi juga para sivil kota gajinya itu udah pada gede-gede semua gitu. Mungkin berharga itu mereka lebih 100 gitu kan. Nah makanya di harga 110 juga mereka pas ngebeli juga nggak bakalan mikir, beli pasti mau gitu. Soalnya kan dari gaji mereka aja udah nutupin itu baru satu pekerjaan gitu, belum yang lain kan. Aku lebih setuju sama saran dan pendapatnya si Jin gitu. Soalnya dari sivil kota itu mereka bisa dapetin per hari mungkin gitu ya, ada yang 200 gitu. Kalau di harga 110 juga mereka nggak bakalan nawar atau apa gitu, pasti mereka ya udah mau aja. Kalau bukan ya. Maaf Tuan Pang, untuk gaji para sipil tuh setahu saya tuh 350 itu semua. Nah, lebih gede kan kalau 350.000 gitu berarti apa gimana? Iya, per hari. Nah kalau kita ngejualnya seharga 110 juga mereka nggak bakal hitung-hitungan gitu. Itu pun Iya. bagi mereka itu udah murah gitu. Udah dapat satu paket SLC dengan harga 110.000 doang. Apa kata dinaikin jadi 120 aja itu, soalnya gaji si para Dinaikin jadi 500 saja gimana, udah katanya, karena kemarin saya dengar dari beberapa salah satu kelompok harga setiap resource itu dinaikkan menjadi ya contohnya masih di kelas klasik lah gitu kan, ternyata kelas 1 gitu kan, itu harganya itu di 200-an lebih. Itu aja. Kalau 500 itu emang nggak kebanyakan itu Tuan? Apa ya, nggak kebanyakan, bahwa utuh buat kita semua. Ya utuh sih, tapi ya saya ikut-ikut aja.
Tapi kalau untungnya buat kita juga ada, tapi kayaknya dari beberapa pihak itu bakalan tidak ada yang setuju sih harga yang mungkin ditetapkan gitu. Untuk saat ini gitu be, atau enggak 120 juga masih 125 aja tuan. nah 125. Kan kita dapat untung 15.000 tuh. Berarti dari diri gue pribadi ya, berarti tentuin dia berapa tadi? 120, 25. 125. Iya iya. Bagaimana tanggapan Bang atau Jin itu? Kalau di aku ya nggak apa-apa sih be, 125 itu pun nggak kemahalan bagiku. Soalnya mereka kan gajinya juga pada gede semua kan. Ya bener-bener kayak kan dari harga-harga kayak vaksin gitu kan, itu kan sudah melonjak naik gitu kan, mungkin dari medis atau layanan kepolisian atau mungkin dari mekanik, itu emang sudah naik gitu. Dari kalian pribadi coba, kalau dari kita hitung dari harga obat-obatan dari rumah sakit itu naiknya berapa? Soalnya saya kurang tahu, soalnya jarang berobat meskipun saya udah tua, tapi nggak pernah saya perobatan sama rumah sakit. Kalau Bendek setahu saya tuh 18.000 atau 20 ya? 20. 21.000 kalau Berapa satunya? Dua kalau dua. kalau misalnya satunya aku nggak tahu, tapi kalau per paketnya biasanya 7 ya, dan itu 20.000. Per paket tuh, nggak ada perubahan per paket. Kalau treatment aja udah naik tuan, jadi 6.000, terus sama revive 7.000. Oke, itu bisa lihat di sini ya kan. Oke, saya tahu. Lihat bisa lihat dari vaksin IMS melonjaknya harga itu ya mungkin dari harga treatment itu kalau setahu saya di 1000-an ya, kalau dulu atau berapa tuh. Ini masih di harga 1000-an ke atas atau berapa itu ya intinya. Dan harga obat-obatan atau seperti perban atau obat stres itu parah kali emang inflasinya, meskipun belum terlalu besar ya. Aduh, sulit juga ini menentukan ini ya. Satu paket resource senjata angin misalnya 70 amunisi dengan harga 125. Oke, baiklah. Itu keputusan saya nih. Ini keputusan saya, mungkin dari keputusan salah satu saudara saya gitu, Oyabun juga ya, mungkin juga di sini. Mungkin nanti akan saya berbincangkan juga dengan dia. Tapi saya di sini mewakili juga lah. Jadi saya setuju sih dengan harga mungkin di 125-an. Kita bisa untuk saat ini ya, kita bilangnya untuk saat ini aja lah gitu kan, karena kita kan harus melihat juga kan ke depannya gimana kan. Untuk saat ini aja, untuk saat ini kita tentukan di resource SRC itu atau selincir itu di 125. Oke, 125. Oke. Dan untuk ini kita lanjut ya, setelah mungkin dari resource senjata angin kita mungkin lanjut ke senjata api gitu, gimana? Dan kalau dari senjata api lah gitu kan, untuk setahu saya itu kan per paketnya atau 70 ammo gitu kan, per paketnya kan 70 ammo gitu kan satu paketnya, itu di harga 85.000 ya. Itu emang sudah dari harga sesuai ekonomi yang sudah ditentukan gitu kan. Jadi menurut saya dari harga di Serigala sendiri itu kan bisa dibilang senjata cukup berat lah, meskipun masih kelas 1, tapi menurut saya itu udah terlalu berat gitu kan. Ya itu setahu saya dapat kabar dari beberapa informan gitu kan, bahwasannya di Serigala tuh naik di 200-an sampai 300-an sih kalau nggak salah sih. Karena dari bahan sendiri seperti yang kalian tahu lah, bahan-bahan dan pencucian uang merah itu kita masih belum menjalankan itu. Karena apa? Dari bahan-bahan sendiri sama uang merah itu nggak jalan, itu dari kalian sendiri, oke? Oh, kalian mikir-mikir ya. Oke, itu kalau semisal harga di Sertegal 200 itu berapa paket itu? Sama 270 juga sih kalau nggak salah. Masih sama. Sama.
per paketnya 70 lama juga sama. Nah, karena kita ya ini ya kalau kita ngebuat senjata gitu kan, membuat seperti bahan-bahan yang kita butuhin buat membuat diserigal sendiri gitu, itu di apa ya, hanya mendapatkan di amunisi 150-an. Nah kita dapat untung kalau kita jual segitu ya, kita masih bisa membeli bisa membeli mungkin bahan-bahannya 3 kali lipat dari harga yang dari harga sih, dari mungkin yang sudah kita perbuat gitu, dari bahan-bahan yang sebelumnya gitu kan, itu bisa kita ambil di situ. Yang mungkin dari kalau yang saya tahu lah gitu kan, untuk saat ini ya seperti itu aja sih. Ya kita ya, untungnya juga ada gitu. Kalau emang harganya atau paketnya segitu ya, untungnya enak juga buat kita gitu. Kenapa saya tentuin seperti itu ya? Karena ya 70 amo ini ya cukup lah gitu kan. Kalau enggak kita ambil di 50 amo satu paketnya ya, menurut saya kurang sih, karena dari beberapa kelompok juga itu emang sudah mengetahui kalau kita kan dari dulu kan menjualnya seperti itu gitu kan, dari satu paketnya gitu, belum dari harganya. Jadi untuk bahan-bahan dan uang merah sendiri, buat uang merah kita mungkin inilah apa namanya itu, kita sedang nge-stuck atau tidak jalan lah untuk uang merah gitu kan, karena emang batas operasi dari motorcycle sendiri itu tidak ada yang namanya itu dari kita pribadi lah, dari kalian sendiri gitu kan, tidak ada yang namanya menjalankan atau berbisnis dengan motorcycle gitu kan, paham? Dan saya sendiri dari kemarin bersama saudara saya Regen ya kan, sudah mendatangi beberapa motorcycle dan menanyakan hal itu ya. Jadi buat kalian atau tugas kalian ke depan ya, hanya untuk mungkin menukarkan atau barter lah dengan barang-barang yang kalian punya gitu kan, atau barang-barang dari kategori punya gitu, seperti resource atau mungkin barang-barang lainnya gitu yang bisa ditukarkan dengan uang merah gitu, buat kedepannya kita bisa menggunakan klip uang merah buat keuntungan kita sendiri. Karena menurut saya pribadi, klip atau membeli persenjataan atau ini tidak menggunakan bahan-bahan ini langsung jadi di sana gitu kan, itu menurut saya itu untungnya itu gede juga, karena sekalinya kita menggunakan klip uang merah itu mendapatkan 250 amunisi gitu ya. Jadi kalau kita jual ya, kita bisa aja mendapatkan keuntungan di 100.000 lebih atau mungkin di 50 ribuan sih ya. Menurut saya sih gitu ya, itu sudah cukup lah buat kita gitu. Tapi kalau dari kalian pribadi mungkin ada yang keberatan atau apalah dengan itu, mungkin dari harganya sendiri sekarang saya tentukan harganya aja lah. Harganya di senjata apa sendiri, di tipe di serigal sendiri gitu kan, itu harganya menurut saya itu mending dinaikkan menjadi 250-an sih, mungkin cukup lah buat kita ya. Gimana, 250 atau mungkin di 200 ke bawah gitu untuk saat ini ya. Untuk saat ini belum kita tentukan ke depannya gimana, karena dari kita sendiri kita belum menelusuri atau belum berkunjung ke beberapa kelompok yang ada di Los Santos ini. Karena kan seperti yang kalian tahu, beberapa kelompok ini kan sering aktif dari anggotanya sendiri, dari membernya sendiri, sering aktif juga di kota, dan mungkin mereka tahu beberapa informasi itu. Jadi kita untuk saat ini ya harganya kita tentukan segitu dulu. Nah, untuk beberapa hari ke depan nih saya bisa bicarakan kepada kalian semua di sini. Ya ini aja sih. Mohon untuk bisa berpikir lebih terbuka, lebih tahu bagaimana caranya mendapatkan informasi dari beberapa kelompok, terutama mungkin kelompok-kelompok yang mungkin kita anggap penting, seperti kartel, motorcycle, dan gangster. Itu yang kita pentingkan. Tapi kalau dari gangster sendiri kita tidak mengutamakan itu lah. Kita mengutamakan dari kartel sama motorcycle dulu lah gitu kan. Karena ya
keuntungan juga buat kita mungkin berkunjung ke mereka, ya ada nanti beberapa yang mungkin bakal kita bahas gitu di segmen berikutnya kalau emang kita semuanya di sini intinya inilah bangun gitu kan, bangun semua di sini intinya gitu.